Hai para entrepreneurs di seluruh Indonesia, saya Budi Isman dan kali ini kembali saya hadir di video edisi khusus bulan ini yang saya beri judul Leadership in Crisis Time. Nah tentunya video ini sudah beberapa minggu ini saya sampaikan lewat Instagram feed saya kepada teman-teman dan sekarang akan saya coba share dengan teman-teman semua melalui channel YouTube Budi Isman Official ini. Nah, kita tahu situasi yang sekarang yang masih tetap belum kondusif dan malahan makin mengkhawatirkan untuk negara kita, tapi juga sebetulnya dari seluruh dunia dengan adanya masalah virus COVID-19 ini menjadikan semua bisnis, semua pemerintahan, sekolah, dan kegiatan-kegiatan sosial dan ekonomi menjadi seolah-olah stagnan. Nah tentunya ini berakibat fatal mungkin bagi sebagian bisnis yang mungkin sangat tergantung kepada mobilitas orang, tetapi juga sebetulnya dalam masa-masa seperti ini banyak bisnis atau organisasi yang bisa kolaps kalau tidak mempunyai seorang pemimpin yang bisa mengeluarkan mereka dari badai krisis ini. Nah makanya judul kali ini sharing saya adalah soal leadership dalam waktu krisis ini. Nah tentunya saya ingin berbagi di sini bukan teorinya, tetapi lebih banyak pandangan saya secara pribadi melewati beberapa krisis dalam hidup saya sendiri, termasuk juga krisis pada saat saya memimpin perusahaan maupun bekerja di perusahaan-perusahaan sebelumnya. Ada krisis tahun 88, 87 itu Black Monday waktu itu masih di Amerika, itu juga mempengaruhi cukup besar terhadap global ekonomi. Kemudian yang terasa yang paling parah tentunya adalah krisis tahun 98 di Indonesia yang berawal tentunya dari financial crisis atau krisis keuangan, makanya dinamakan Krismon waktu itu. Nah ini mungkin yang paling parah yang saya rasakan sebelum tentunya krisis yang kita hadapi sekarang ini. Kemudian tahun 2027-2008 juga krisis global ekonomi yang dipicu oleh masalah keuangan di Amerika Serikat yang mengakibatkan juga masalah di seluruh dunia. Nah, kali ini dan tahun ini menjadi unik dan mungkin juga menjadi berbeda dengan krisis-krisis yang lain. Karena krisis ini bukan saja soal krisis ekonomi, ini sudah menjadi sebuah krisis kesehatan yang berakibat kepada krisis sosial dan tentu sangat berdampak kepada ekonomi secara menyeluruh di seluruh dunia dan tidak terkecuali tentunya adalah ekonomi di Indonesia sendiri. Nah, kita membutuhkan leader-leader yang kuat apakah itu sebuah organisasi atau perusahaan Anda atau perusahaan-perusahaan besar atau bupati, kabupaten, provinsi dan negara ini. Leadership seperti apa sih yang sebetulnya yang saya punya pengalaman dan saya pikir tepat pada saat situasi yang seperti ini. Nah sebetulnya seperti kemarin juga saya sampaikan di dalam beberapa kelas saya, terutama di kelas CEO Chief Executive Officer Development, bahwa leadership di dalam kondisi-kondisi tertentu membutuhkan leadership style dan juga kompetensi atau skills yang berbeda-beda. Nah tentunya tidak semua pemimpin mungkin bisa menyesuaikan diri. Sehingga kita akan mencoba sharing apa sih sebetulnya skills atau keterampilan kunci dari pemimpin yang tepat pada saat krisis ini. Apa saja yang mungkin attitude dan karakternya mereka yang saya punya pengalaman dan juga tentunya yang saya lihat mungkin tepat pada saat situasi seperti ini. Nah, apakah Anda seorang founder? Apakah Anda seorang CEO? Apakah Anda seorang owner dari sebuah bisnis atau organisasi? Maka mungkin sharing ini bermanfaat untuk Anda sehingga Anda juga bisa
mungkin memperbaiki leadership Anda atau mungkin mencari leader-leader yang tepat untuk menjalankan organisasi di mana Anda berada. Nah, elemen yang ingin saya sampaikan sharing itu ada beberapa ya. Yang pertama itu adalah soal leader yang mempunyai self control. Jadi saya merasa bahwa untuk keluar krisis ini atau leader yang tepat di dalam krisis ini adalah orang yang leader yang mempunyai self control. Yang kedua yang sangat-sangat kuat ya dalam soal keterampilan dia berkomunikasi. Lalu yang ketiga adalah soal ketegasan atau decisiveness dari seorang pemimpin dalam masa-masa sulit seperti ini. Kemudian yang keempat adalah soal adaptivity atau kemampuan dari seorang leader itu untuk menyesuaikan diri ya dalam situasi-situasi yang sangat fluid atau sangat cair ini ya yang bisa berubah-ubah. Kemudian yang terakhir adalah leader yang mampu membangun kreativitas dan inovasi di organisasi atau di perusahaannya. Jadi itu adalah yang saya katakan 5 hal yang mungkin saya lihat ya harus menjadi kuat seorang pemimpin di masa krisis ini. Walaupun tentunya ada skills dan kompetensi leadership yang lain yang harus tentunya standar mereka punya. Nah, kita mulai dulu sharing saya mengenai soal yang pertama, soal leader yang mempunyai self control. Self control itu apa aja sih sebetulnya? Yang saya merasa begini. Pada saat situasi yang krisis ini, seorang pemimpin yang baik ya dan bisa mungkin membantu timnya keluar dari situasi sulit ini adalah yang mempunyai calmness, coolness, atau yang istilah saya itu adalah yang tidak cepat panik. Ya, jadi seorang pemimpin tentunya dalam situasi seperti ini ya tidak boleh panik. Ya, itu yang saya juga ceritakan kemarin di dalam 7 prioritas bisnis pada saat krisis. Itu adalah jangan panik. Ya, kita harus tetap positif karena ujung-ujungnya adalah pemimpin itu kan panutan. Nah, kalau panutan leadernya panik, ya sudah pasti timnya sendiri juga akan panik sendiri nantinya. Ya, nah nanti saya ceritakan tentunya pengalaman saya dalam sisi self control ini. Tapi yang kedua self control itu bagi saya secara pribadi adalah pemimpin yang bukan saja soal dia tidak panik, tetapi dia tetap berpikir jernih dan rasional, ya, sehingga dia melihat situasi ini dari atas atau istilah saya itu adalah helicopter view, ya. Helikopter itu kalau orang melihat ke atas ya, dari sisi helikopter kita bisa melihat sebetulnya yang kalau kita berdiri di bawah mungkin hanya terlihat sebetulnya pohon aja. Tapi begitu kita naik ke atas ternyata di balik pohon itu ada hal-hal yang lain yang tidak terlihat kalau kita berdiri di bawah. Nah, seorang pemimpin yang baik, terutama tentunya di dalam situasi yang sulit ini atau krisis ini, ya mereka adalah orang yang bisa melihat secara utuh masalah ini dari atas. Kemudian yang ketiga, bagi saya soal pemimpin yang punya self control ini ya, adalah pemimpin yang tidak impulsif, ya, yang tidak istilahnya itu tidak terburu-buru ya. Kadang-kadang ada pemimpin yang melihat situasi begini langsung impulsif dan reaktif ya. Saya tidak mengatakan bahwa reaktif itu tidak perlu ya. Kecepatan itu penting dalam mengambil keputusan saat krisis. Tetapi keputusan yang impulsif dan reaktif saja bisa juga berakibat negatif. Jadi pemimpin yang baik tentunya menurut pendapat pribadi saya ya di masa krisis ini juga adalah pemimpin yang tidak impulsif. Lalu yang keempat adalah pemimpin yang caring, ya. Pemimpin di masa krisis ini walaupun dia mungkin juga sulit, ya mungkin juga dia merasa kepanikan sebetulnya di dalam hatinya, tapi dia juga harus bisa membuat timnya ya merasakan ketidakpanikan, tapi juga sekaligus juga dia care ya terhadap timnya dan juga orang di sekelilingnya, sehingga ini membawa aura yang tetap positif ya dengan semangat yang tinggi. Nah,
Pengalaman saya dari sisi self control ini, saya cerita sedikit waktu kita punya krisis juga waktu saya masih di PT Sari Usada di SKM, yang pabrik kita ada di Jogja satu, kemudian di Klaten satu. Nah, tahun 2006 itu saya kebetulan lagi tugas di Malaysia, terjadi gempa yang luar biasa ya, yang meninggalnya 6.000 orang lebih dan rusak parah Jogja waktu itu. Nah, pada saat itu ya, saya sempat ditelepon oleh salah satu direktur kami waktu itu, saya lagi di Malaysia, yang mengatakan bahwa ada gempa waktu itu. Nah, pada saat ada gempa disampaikan di situ, ya tentunya saya menyampaikan bahwa oke, situasinya seperti apa, sekarang apa yang sudah dilakukan, dan kita set up istilahnya itu crisis center ya, atau pusat krisis di mana kita sudah punya prosedurnya waktu itu. Namun setelah itu terputus hubungannya ya, karena komunikasi putus semuanya dengan Jogja waktu itu, sehingga saya tidak panik sih sebetulnya, walaupun dalam hati saya nggak bisa berkomunikasi. Saya tinggal waktu itu melihat TV, lihat CNN, yang waktu itu CNN terus-menerus mengeluarkan berita. Pertama mungkin cuma 5 orang kalau nggak salah meninggal, setelah itu naik menjadi 20, menjadi 100, menjadi 200. Nah, tentunya ini serius sih menurut saya. Saya pikir saya nggak tahu seberapa besar sebetulnya dampaknya. Karena waktu itu katanya sih tidak terlalu besar amat gempanya dari sisi skala Richternya. Tetapi ternyata dampaknya terhadap Jogja dan Klaten luar biasa karena epicenternya itu dekat dengan permukaan bumi. Jadi saya nggak perlu panik waktu itu. Ya. Saya tahu bahwa ada hal yang bisa saya lakukan dan ada yang tidak bisa saya lakukan. Sehingga yang tidak saya bisa lakukan, saya tidak akan pikirkan itu. Yang bisa saya lakukan pada saat itu hanyalah mencari jalan secepatnya saya bisa kembali ke Indonesia dan melihat sendiri ke Jogja. Itu adalah self-control. Ya. Karena kalau kita melihat nantinya tim kita panik sendiri dan kita mungkin reaktif waktu bicara dengan tim kita, bisa saja keputusan-keputusan kita berakibat fatal nantinya. Ya, nanti saya juga ceritakan yang lainnya. Lalu yang kedua, seorang pemimpin yang bisa betul-betul membangun timnya melalui krisis ini adalah komunikasi. Ya. Jadi pemimpin yang punya kekuatan berkomunikasi dengan sangat baik. Nah, ada 3 hal yang saya lihat di masa krisis ini yang paling penting ya di dalam kita berkomunikasi. Pemimpin yang bisa, istilahnya saya itu, mau berkomunikasi secara jelas atau clear ya kepada semua pihak atau pemangku kepentingan, stakeholders ya. Jadi pertama, stakeholdersnya siapa? Karyawan kita sendiri, ya, atau staf kita, ya. Secara internal, apa yang kita komunikasikan dalam situasi ini? Jadi misalnya, nggak mungkin kita nggak menyampaikan sesuatu, padahal mungkin sales kita sudah drop 20%, 30%, ada yang mungkin sampai 70% drop. Kita harus bisa menyampaikan komunikasi secara jelas, ya, situasi yang ada sekarang, tapi juga mungkin juga apa yang ingin kita lakukan dan harapkan dari tim kita secara internal. Tapi selain dari internal, ya, seorang pemimpin yang baik juga harus bisa berkomunikasi dengan pihak eksternalnya di luar. Mungkin dengan pihak pemerintah, mungkin dengan pihak supplier yang harus juga tahu situasi kita. Mungkin juga dengan misalnya bank, kalau Anda punya misalnya pinjaman, bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka ya, supaya situasi ini bisa kita keluar dengan selamat. Nah, yang kedua, pemimpin di masa krisis ini harus juga bisa berkomunikasi secara concise. Concise itu adalah tidak bertele-tele menurut saya, ya. Concise dan to the point, ya. Karena waktu speed itu penting di dalam masa krisis. Sehingga kalaupun kita harus berkomunikasi baik secara verbal ataupun secara tertulis, ya, melalui email, melalui WhatsApp, ya, kita juga harus pandai memilih tentunya komunikasi yang tepat kepada orang yang tepat dengan bahasa yang tepat, dan juga tentunya yang terakhir adalah waktu yang tepat. Jangan sampai ketinggalan kita komunikasi. Saya kemarin
ketemu beberapa teman yang menjadi kacau organisasinya dan bisnisnya karena telat memberitahu timnya bahwa ada situasi yang sangat serius yang harusnya mereka mulai pikir kira-kira sebulan 2 bulan yang lalu untuk merubah rencananya mereka, tetapi tidak dikomunikasikan apapun alasannya sehingga organisasinya tidak siap menghadapi situasi seperti ini. Jadi waktu yang tepat itu juga penting. Ya, kapan Anda berkomunikasi, ya, kapan Anda mengkomunikasikan isunya sudah menjadi sebuah isu yang parah. Kapan Anda mengkomunikasikan bahwa misalnya suatu saat Anda harus menutup mungkin toko-toko Anda. Kapan Anda harus pergi dan bicara dengan pemerintah, mungkin melobi mereka untuk meminta bantuan. Kapan Anda harus bicara dengan supplier Anda, dengan bank Anda, ya. Karena hal-hal ini juga akan sangat membantu Anda keluar dari krisis. Jadi leader yang baik menurut saya adalah leader yang juga pandai secara menyeluruh dalam hal komunikasi, tapi khusus soal 3 hal ini dalam masa krisis adalah sangat penting. Clear komunikasinya, jelas, ya, concise, padat, ya, to the point, dan waktunya tepat. Oke? Nah, saya ingat sekali waktu di krisis tahun 98, saya waktu itu di Coca-Cola. Nah, di Coca-Cola itu, pada saat saya di Jawa Timur, waktu itu saya di Surabaya basisnya, sales kita drop luar biasa. Sehingga kita harus melakukan sangat-sangat tight, ya, mungkin mengurangi orang waktu itu. Tapi kita juga sekaligus juga harus mengurangi cost. Kita tidak bisa menaikkan gaji, ya, mencari jalan. Tapi saya harus mengkomunikasikan ini kepada semua tim. Jadi apa yang dilakukan adalah saya membuat struktur komunikasi yang jelas, ya, di mana misalnya kita ada setiap minggu ada briefing, misalnya setiap bulan karyawan itu harus tahu apa saja, setiap hari apa saja informasi yang harus kita dapatkan, ya, sehingga karyawan itu atau tim kita, waktu itu saya di Coca-Cola, saya ajak bersama-sama untuk ikut menanggung beban masalah ini. Jadi bukan saya sendiri, ya, sebagai pemimpin. Ini adalah tempat mereka makan dan hidup. Sehingga kalau waktu itu perusahaan itu kolaps, maka mereka juga secara keseluruhan akan rugi besar. Jadi dengan komunikasi yang baik, mengajak tim itu merasakan juga, ya, baik dan buruknya perusahaan, dan membuat mereka menjadi bagian dari keluarga kita untuk bersama-sama keluar dari krisis ini. Nah, itulah fungsi dari seorang pemimpin, salah satunya adalah soal komunikasi. Kemudian yang ketiga, tentunya dalam masa krisis ini, leader-leader yang baik, ya, dan great leaders in crisis ini menurut saya adalah orang yang betul-betul tegas, ya, dalam mengambil keputusan, ya. Karena dalam situasi krisis ini waktu itu sangat-sangat penting dan kritikal. Sehingga kalau kita bertele-tele, ya, waktu yang tidak tepat dan segala macam mengambil keputusan, maka mungkin saja bisnis kita jadi ambruk, ya. Apa saja yang harus dilakukan seorang pemimpin dari sisi decisiveness-nya atau ketegasannya sebagai seorang pemimpin, ya. Ketegasan itu bagi saya bukan berarti dia memakai tangan besi gitu, ya. Oh, pokoknya maunya saya begini, harus begitu, tidak. Tapi juga tidak dalam posisi di mana secara normal kita harus meminta pendapat semua orang baru kita ngambil keputusan. Tidak juga, ya. Jadi harus kita review situasi, ya, sebagai pemimpin nih, kita harus review situasi ini secara rasional dulu. Nah, tadi di depan ingat nggak soal self control. Soal bagaimana pemimpin itu melihat dari kacamata yang lebih luas, ya. Nah, tapi dalam decisive ini adalah mengambil keputusan yang tepat dan tegas, tapi harus juga ada rasionalnya. Jadi kita review dulu situasinya, ya. Decisiveness bagi saya juga selain dari mereview secara rasional, tapi mulai memilah-milah opsi keputusan-keputusan dan meletakkannya dalam prioritas tertentu. Sehingga gampang untuk kita mengambil, yang tidak prioritas kita tidak ambil keputusan. Tapi yang prioritas itulah yang kita ambil keputusan. Nah, kemudian tentunya yang ketiga dari sisi decisiveness ini bagi saya adalah kalau keputusan itu sudah dibuat,
maka seorang pemimpin itu juga harus tegas, berani mengalokasikan resources-nya atau sumber dayanya untuk melakukan keputusan itu. Nah, banyak dalam krisis yang saya lihat bahwa keputusannya A, tetapi kemudian waktu untuk mengeksekusi keputusan A memerlukan sumber daya tertentu, apakah itu sumber dayanya uang, apakah itu orang untuk melaksanakan eksekusinya itu. Malah itu tidak diberikan. Jadi itu yang membuat akibatnya eksekusi itu tidak benar dan tidak baik. Ya, jadi contoh negara kita sekarang ini. Ya, kalau keputusannya kita harus lockdown misalnya, ya, berarti ada konsekuensinya. Ada resources sumber daya dari negara ini yang harus dialihkan untuk membantu ya, eksekusi lockdown itu bisa berjalan dengan berhasil. Jadi nggak bisa sepotong-sepotong seorang leader itu. Kemudian yang keempat tentunya soal ketegasan atau decisiveness ini adalah soal kecepatan kita mengambil keputusan. Ya. Analisa seperlunya, tidak perlu analisis paralisis istilahnya saya. Tidak perlu kita over analisis. Jadi terlalu banyak analisa akhirnya terlambat membuat keputusan. Tapi cukup rasional, ambil informasi secukupnya dalam situasi yang harus cepat mengambil keputusan dan act quickly ya. Eksekusi ya, bersama-sama dengan tim ya. Itu yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin yang baik menurut saya di masa-masa krisis ini. Kemudian tentunya adalah soal yang terakhir itu adalah adaptivity atau penyesuaian. Jadi seorang pemimpin yang bisa menyesuaikan diri terhadap situasi yang sekarang. Jadi adaptivity to current situation. Ya. Jadi seorang pemimpin yang baik, apalagi dalam masa krisis ini, ya, itu adalah pemimpin yang pertama adalah bisa meletakkan sebuah proses, ya, untuk tadi itu melihat situasinya dan tidak takut untuk merubah keputusan-keputusannya kalau situasinya berubah sedemikian cepatnya. Ya, jadi kalau leader itu ya keras kepala, ya kalau walaupun keputusannya sudah dibuat tadinya, tapi kemudian dari misalnya 2 minggu lagi situasinya berubah total dan tidak bisa beradaptasi, maka bisa juga kolaps itu organisasi atau perusahaannya ya. Jadi melakukan proses ya untuk menganalisa juga ya perubahan-perubahan situasi ini penting ya. Sehingga harusnya pemimpin yang baik itu juga mempunyai kemampuan untuk mengorganisasikan ya resources sumber dayanya mereka itu ke dalam sebuah proses yang logik sehingga analisa bisa dilakukan dengan rasional ya. Kemudian bisa data dan informasi yang up to date itu dapat setiap saat sehingga bisa beradaptasi dengan cepat kalau diperlukan ya. Nah, tentunya terakhir dari sisi adaptivity to current situation ini adalah bagaimana seorang leader itu juga mampu mengkomunikasikan perubahan-perubahan yang mungkin saja cepat terjadi. Nah, saya juga punya pengalaman kemarin itu dengan beberapa teman yang bulan lalu kita buat forecast baru. Mungkin turunnya cuma sedikit. Tapi begitu dirubah 2 minggu setelah itu, wah berubah lagi ya. Karena situasinya sudah berbeda. Sekarang menjadi berubah lagi ya. Karena apa? Karena situasinya juga terus-menerus berubah dalam masa krisis yang kadang-kadang tidak bisa kita duga. Jadi kemampuan seorang pemimpin juga beradaptasi terhadap situasinya itu sangatlah penting ya. Nah, tentunya yang terakhir kebutuhan dari seorang pemimpin pada masa krisis ini adalah kebutuhan kemampuan seorang leader membangun tim dan mengeluarkan kreativitas yang ada di dalam timnya itu. Kreativitas dan inovasinya ya. Jadi apa aja itu? Misalnya pemimpin yang hebat ya, apalagi dalam masa krisis itu adalah yang cepat mau mencari pandangan-pandangan, masukan-masukan dari luar ya yang mungkin bisa membantu situasi dari perusahaannya dan bisa diambil untuk bisa diterapkan. Nah, jadi istilahnya itu tidak takut mengambil masukan-masukan dari luar dari siapapun. Kemudian yang kedua yang saya sampaikan adalah soal think
outside of the box, ya, berpikir di luar kotak. Atau lebih ekstrim lagi adalah berpikir tanpa kotak sama sekali, ya. Jadi bebas kita berpikir, ya. Bagaimana kita membangun tim kita itu supaya mereka tidak lagi terkotak-kotak untuk mengatakan, wah, ini mungkin nggak bisa, ini mungkin nggak bisa. Tidak ada yang nggak mungkin, ya. Jadi harus bisa pemimpin itu membangun situasi dalam krisis ini. Siapapun yang mempunyai ide, kreativitas, dan inovasi itu wajib ditampung sehingga semua kemungkinan-kemungkinan itu bisa dikeluarkan di organisasi itu. Nah, tentunya, ya, dalam hal pemimpin mempunyai skills, creativity, dan innovation itu adalah bagaimana dia sebagai pemimpin bisa mempengaruhi orang-orang ini untuk mengeluarkan idenya. Karena banyak sekali saya lihat organisasi di mana jarak antara pemimpinnya dengan yang di bawah itu mungkin cukup jauh, dengan budaya mungkin yang berbeda-beda, sehingga di bawah itu nggak pernah mau mencoba mengeluarkan pendapatnya dia. Nah, dalam situasi krisis ini kita butuh semua ide, kita butuh semua pendapatnya. Karena pengalaman saya cukup banyak, ya, apakah itu waktu di Shell, waktu di Coca-Cola, di Sariusada, di Danone, saya mendapatkan ide dari misalnya operator di pabrik, ya, dari salesman di lapangan, itu banyak sekali kadang-kadang ide, tapi nggak pernah sampai ke kita. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Nah, terakhir tentunya bagaimana kita mengelola, ya, perbedaan pendapat mungkin yang ada di dalam tim untuk menyelesaikan krisis ini, itu juga sangatlah penting, ya. Jadi kalau kita lihat dari situ bahwa seorang pemimpin yang baik dalam masa krisis itu, ya, harus juga mempunyai kekuatan di dalam skill-skill tertentu yang mungkin lebih bermanfaat pada saat situasi krisis seperti ini, ya. Oke, jadi sebelum saya tutup tentunya sharing saya akan cerita pengalaman sedikit soal bagaimana krisis yang saya hadapi juga di Sariusada tahun 2006. Gempa yang menghancurkan banyak sekali dan orang yang meninggal di Jogja waktu itu sekitar mungkin 6.500, ya, setengah. Dari sisi kami internal ada 525 karyawan yang rumahnya hancur, rusak, ya. Yang pada saat itu saya putuskan bersama-sama dengan tim bahwa kita akan membangun kembali semuanya berapapun biayanya. Pada waktu itu belum ada keputusan atau persetujuan dari pemegang saham. Tapi ketegasan kita sebagai pemimpin, karena saya tahu bahwa ini penting untuk karyawan, ya. Karena kebetulan juga kita mampu untuk melakukan itu menurut saya, gitu, ya. Karena kalau kita mau melakukan itu, maka karyawan akan kembali membantu kita membangun bisnis ini, membangun pabrik kita, membangun supply chain kita. Nah, di awalnya waktu kami memeriksa kondisi pabrik waktu itu, bahwa ahli-ahli dari Eropa, ya, dan Cina itu, ya, dari shareholder kita mengatakan 6 bulan kemungkinan baru bisa kembali normal, ya, dan bisa berproduksi, ya, pabrik-pabrik kami. Tapi kami tidak menyerah seperti itu. Dengan membangun tim yang kuat, dengan komunikasi yang tepat, dengan kreativitas dan inovasi yang kita bisa bangun, maka kalau nggak salah itu sekitar 1,5 bulan itu kita sudah mulai bisa produksi walaupun dalam situasi yang sangat terbatas. Jadi ini hal-hal yang dari sisi leadership kita juga harus mampu, ya, melihat situasinya. Bagaimana kita mengambil keputusan, kapan kita berkomunikasi, ya. Juga waktu pengalaman saya di krisis tahun 98, waktu saya di Coca-Cola di Surabaya. Nah, waktu itu, ya, bagaimana sih caranya saya mengkomunikasikan ini ke tim saya? Bagaimana caranya saya mencoba menyelamatkan omsetnya kita atau sales revenue-nya kita? Nah, salah satunya lah saya pergi ke 18 cabang, saya pergi melihat situasinya seperti apa, bicara, minta masukan kepada tim, ya. Kemudian kita pertegas dengan komunikasi-komunikasi yang formal. Kita ajak mereka bersama-sama ikut, ya, membantu kita dan merasakan bahwa situasi sulit ini harus kita pikul bersama-sama. Nah, makanya waktu itu seingat saya kami mengadakan program sembako, ya, di mana
kita mencoba memberikan target ya penjualan kepada seluruh tim ya, dan kalau bisa mencapai di atas itu, maka selisih dari profit atau keuntungan yang didapatkan di atas target itu kami akan bagi sebagian ya 50%-nya dalam bentuk sembako untuk semua orang. Kalau nggak salah waktu itu sembakonya satu orang 50.000, dari GM sampai ke bawah semuanya sama 50.000 ya. Karena saya tahu bahwa saya nggak bisa menaikkan gaji, mungkin saya nggak bisa menambah benefits yang lain. Jadi cara satu-satunya adalah saling membantu. Kita buatkan program antusias tentunya. Nah, keluarlah ide waktu itu ya. Kita berkumpul dengan kreativitas dan inovasinya, dan lalu melihat keinginan karyawan membantu. Kita mengatakan bahwa kita punya 1.200-an karyawan waktu itu, baik di produksi maupun salesnya. Lalu kita mengatakan bahwa semua karyawan dan keluarganya, ya, 1.200 itu harus ikut mencari sales dengan cara menjual di rumahnya masing-masing. Jadi kita waktu itu menitip ya beberapa beberapa karton misalnya Coca-Cola, Sprite, Fanta dan lain-lain itu di rumah-rumah karyawan supaya mereka juga ikut jualan, ikut bertanggung jawab terhadap itu ya. Kemudian saya ingat juga waktu itu mencari kreativitas dengan teman-teman di lapangan. Saya pergi ke Kepanjen. Kepanjen itu dekat Malang. Lalu saya tanya, di mana ada orang ngumpul-ngumpul? Wah, sepi Pak katanya. Tahun 98 itu sepi, ya, nggak ada lagi orang ngumpul-ngumpul, nggak mau. Lalu saya pasti ada. Nah, dia bilang ada di Gunung Kawi. Jadi saya ingat sekali itu. Lalu saya bilang, saya baru dengar Gunung Kawi itu, pernah dengar cerita, tapi saya belum pernah ke sana. Jadi waktu itu saya bilang saya mau pergi ke Gunung Kawi. Yuk kita pergi sama-sama, saya mau lihat. Nah, bukannya saya pengen ke Gunung Kawi itu minta wangsit atau apa segala macam untuk menyelesaikan krisis itu, enggak sama sekali. Tapi saya sampaikan ke teman-teman waktu itu bahwa kalau Gunung Kawi itu tempat orang meminta sesuatu dan segala macam, pasti ramai dalam masa krisis ini. Kalau rame, ada orang situ, berarti bisa jualan kita minuman di situ. Itu maksudnya. Jadi akhirnya saya pergi ke situ bersama teman-temannya. Jadi intinya adalah tadi itu, self control itu harus ada ya. Kemampuan kita berkomunikasi itu penting banget dalam masa krisis ini ya. Lalu bagaimana kita tentunya membuat keputusan-keputusan dengan tegas, decisive dan tepat waktu. Bagaimana pemimpin ini juga bisa beradaptasi dengan situasi yang terus-menerus berubah-ubah. Kemudian terakhir membangun timnya, mencari kreativitas dan mencari hal-hal yang unik dan baru ya, yang mungkin bisa menyelamatkan perusahaan atau organisasinya. Itu dulu mungkin sharing saya kali ini dari sisi leadership in crisis time ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ke teman-teman semua. Dan tentunya jangan lupa subscribe ya, dan juga share ke teman-teman ya, Budi Isman Official YouTube yang memberikan Anda banyak sharing bersama saya, mudah-mudahan juga dengan tamu-tamu saya yang lain. Terima kasih dan selamat siang semua para entrepreneurs di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.